Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Seperti biasa, hari ini aku share kegiatan aku lagi. Nah, ini pagi-pagi aku baru pulang dari belanja sayur. Nah, ini aku mau langsung masak, tapi sebelum masak aku lihat ada cucian piring di dalam sink. Jadi ya udah, ini aku mau cuci piring aja biar enak gitu ya masaknya. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Terutama buat teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dan katanya nungguin video terbaru aku. Masya Allah banget ya. Terima kasih banyak teman-teman. Hal yang seperti ini nih yang selalu membuat aku tuh jadi kayak semangat untuk konten terus. Makasih banyak. Dan aku cuman bisa mendoakan teman-teman supaya semuanya teman-teman semua sehat gitu ya. Amin. Nah oke, ini aku mau langsung aja nih bongkar belanjaan aku tadi di warung sayur. Aku beli tahu, beli daun bawang, terus aku juga beli daun bayam, terus aku beli apa ini namanya, jagung ya. Terus ada juga ikan cuek presto, apa sih namanya, pokoknya ikan cuek kayak gitu ya teman-teman. Terus aku juga beli kangkung, aku beli terong. Nah, yang pertama ini yang mau aku masak itu adalah kangkung. Nah, ini kangkung 2 ikat ya. Aku beli satunya itu tadinya 1000, cuman sekarang itu jadi naik 1500. Pokoknya dari sebelum lebaran itu udah naik ya. Terus ini aku juga beli tahu. Nah, kalau tahu ini nanti ya aku masaknya nggak sekarang. Nah, ini tahu aku beli segini itu 5.000 ya. Ini tahu biasa gitu sih, tapi ini enak dan ini tuh masih tawar ya, belum ada asinnya. Jadi aku taruh aja dulu di food container. Terus lanjut lagi, ini aku mau rebus jagung ya. Ini jagung manis. Nah, ini harganya satunya itu 4.000 ya di tempat aku, dan biasanya aku tuh beli yang udah dikupas. Tapi karena adanya yang belum dikupas, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, beli 2 aja. Nah, sebenarnya kalau jagung itu aku lebih suka tuh yang udah dikupas ya, karena bisa kelihatan langsung kan bagus atau enggaknya. Kalau belum dikupas itu ya kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah sih pas udah dikupas bagus aja gitu. Nah, terus ini aku beli juga daun bawang, segini tuh harganya 5.000 teman-teman, dan ini aku langsung cuci aja. Terus nanti mau aku langsung keringin biar nanti bisa langsung masuk kulkas gitu ya. Nah, kalau daun bawang aku lebih suka tuh yang ukurannya kecil-kecil gitu. Nah, ini aku keringinnya pakai salad spinner dari IKEA ya. Ini membantu banget sih teman-teman. Nah, kalau dikeringin kayak gini tuh nanti bisa langsung masuk ke freezer gitu. Soalnya kalau daun bawang disimpan di kulkas dalam keadaan basah tuh nanti cepat busuknya gitu. Nah, ini udah selesai dikeringinnya dan ada sedikit tuh airnya kayak gini. Jadi mendingan tuh beli deh kalau punya rezeki ya, beli salad spinner kayak gini. Ini membantu banget sih. Nah, ini aku langsung aja nih potong-potong kecil-kecil. Nah, biasanya kalau yang udah dipotong kecil-kecil kayak gini tuh buat nanti campuran masakan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti mau dimasak, tinggal dikocok-kocok aja food kontainernya, terus masukin deh ke masakan daun bawangnya. Oke, nah ini aku mau rebus dulu untuk jagungnya. Sebelumnya aku cuci dulu untuk jagungnya. Nah, ini aku direbus aja. Biasanya kalau jagung itu ada yang direbus atau ada yang kukus ya. Nah, kalau aku tuh direbus aja. Nah, ini paling suka nih kakak Kai sama Dede Edgar. Lebih suka sih Dede Edgar ya, kalau dia tuh suka habis sampai 2 gitu loh sekali makan. Oke, nah ini untuk daun bawang sama tahunya aku masukin aja ke dalam kulkas, karena daun bawang ini mau aku pakai, jadi aku masukin dulu ke dalam chiller. Kalau nanti udah selesai dipakai baru deh dimasukin ke dalam freezer. Nah, ini sambil nunggu jagungnya matang, ini aku cuci dulu perabotan-perabotan ini ya yang tadi bekas food prep. Nah, pokoknya kayak gini teman-teman, kalau aku sambil nunggu ya sambil cuci piring gitu ya, atau sambil ngapain gitu. Beda lagi kalau suami aku, kan aku sering cerita kalau suami aku itu kalau masak dia tuh kayak ditungguin gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita kan perempuan ya, multi talenta, ya sambilan ini sambilan itu gitu. Nah, ini untuk jagungnya udah matang seperti ini aja ya. Kalau aku sih kalau masak jagung manis tuh nggak terlalu lama, karena biasanya kalau lama itu nantinya jadi peot gitu ya teman-teman. Dan ini tuh asli deh, bener-bener enak banget, jagungnya tuh kayak manis banget gitu loh teman-teman. Dan ini kesukaan banget nih kalau Dede Edgar makan.
Oke, lanjut lagi. Sekarang ini aku mau masak ikan cuek ya. Di tempat kalian namanya ini ikan apa nih? Ini namanya di tempat aku tuh ikan cuek tongkol. Nah, ini aku masaknya dalam air fryer aja karena kalau dimasak di minyak goreng tuh kayak meletup-meletup parah gitu loh, kayak ngajak perang lah gitu intinya ya. Jadi aku masak aja di air fryer. Nah, ini aku air fryernya selama 15 menit, tapi sebenarnya sih terlalu kering ya untuk ikannya. Jadi sebenarnya cuma 10 menit aja udah cukup, teman-teman. Nah, ini sambil nunggu ikan cuek tongkolnya mateng, ini aku siapin dulu untuk bumbu baladonya. Ini untuk bumbu baladonya cuman pakai bawang merah, terus tomat sama cabe. Nah, ini aku cupernya agak lama karena kalau cuper itu kan nggak terlalu lembut ya. Tapi ini aku bikin lembut aja, dan ternyata pas lagi cuper ini mati lampu, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan aku lagi masak, Masya Allah banget ya. Ternyata kontennya jadi zonk. Nah, ini aku cuman ngandelin cahaya dari jendela itu aja. Dan sebenarnya sih ada ring light ya, cuman ring lightnya lagi mati, nggak ada baterainya. Jadi ya udah, ini aku coba aja masak. Dan ternyata hasil videonya nggak bagus karena gelap gitu ya. Jadi ya udah zonk aja gitu masaknya, teman-teman. Oke, nah ini untuk masaknya udah hampir mau selesai. Ini udah matang semua, alhamdulillah. Terima kasih untuk masakan hari ini, enak banget. Oke, teman-teman, nah ini lanjut lagi. Ini tuh sekitar jam setengah 10 ya. Ini dadakan banget karena mati lampu gitu ya. Di rumah juga gerah dan ngapain gitu kan. Jadi aku sama suami memutuskan untuk ngajak anak-anak jalan-jalan, healing-healing manja gitu ya, teman-teman. Tahu kemarin pas lebaran itu kan nggak jalan-jalan ya. Soalnya kalau pas lebaran kemarin itu pasti akan rame banget dan nggak nyaman buat anak-anak. Nah, kalau sekarang habis lebaran pasti tempat wisata itu akan lebih sepi gitu, teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya kita jalannya itu bingung mau kemana gitu, dan aku ngeliat di TikTok ada wisata buat anak yang benar-benar ramah banget buat anak-anak. Ini tuh di Kopi Tubing daerah Bogor ya, teman-teman. Ada yang pernah kesini nggak sih, teman-teman? Nah, kalau teman-teman mau nyari tempat yang buat anak-anak main puas terus murah, ini kesini nih, pas banget, teman-teman. Ini untuk tiket masuknya cuma 10 ribuan, dan untuk anak yang usianya di bawah 6 tahun itu masih gratis ya. Nah, untuk parkir mobil itu juga 10.000 selama main di sini ya. Nah, yang pertama ini yang didatengin itu mini zoo, dan ternyata di sini tuh ada domba, ada kambing gitu ya. Jadi di sini kalau mau beli makanannya ada wortel gitu ya. Bisa beli, harganya itu 10.000, dan ini kita beli 2 untuk makanannya. Dan ini tuh kakak takut ya, teman-teman, dia nggak mau ngasih makan kayak gini, tapi kalau Dede Edgar masih berani, tapi tangannya dipegangin gitu sih, teman-teman. Nah, kalian habis lebaran pergi kemana? Pergi jalan-jalan, ngajak anak pergi tamasya kayak gini nggak sih? Biasanya kalau habis lebaran itu kan ada acara ngajak keluarga healing-healing kayak gini ya, tamasya. Kalau orang bilang tuh pelesiran gitu ya. Nah, kalau aku ini jalan-jalan yang pertama setelah lebaran, dan ini juga dadakan. Mendingan dadakan sih kalau mau pergi-pergi. Kalau aku ya suka jadi, malah kalau direncanain tuh nggak jadi gitu. Dan ini juga hasil berburu di TikTok, akhirnya nyampe juga ke sini. Nah, di sini aku mau beli tiket masuk ke playground. Ini ada yang jual minuman juga nih, teman-teman. Nah, untuk tiket masuk ke playground itu satu anak harganya itu 25.000 dan free satu pendamping. Jadi untuk aku 2 anak, kakak Kai sama Dede Edgar itu jadinya 50.000 ya. Dan untuk pendampingnya bisa 2, jadi aku sama suami bisa masuk ya, teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya udah agak siang ya. By the way, tadi itu pas aku jalan itu dari rumah kan prediksinya 2,5 jam ya. Tapi karena macet jadinya ini 4 jam, dan ini tuh siang bolong, teman-teman. Ini panas banget gitu ya. Tapi pas panas-panas kayak gini malah mendadak mendung, teman-teman. Nah, untungnya aku tuh bawa anak-anak tuh kesini di waktu yang tepat gitu ya, jadi nggak terlalu rame banget juga. Dan pas lagi main-main nih, pas masuk di playground, ternyata mau hujan, teman-teman. Ini gerimis, jadi ya udah kita masuk dulu ke resto untuk makan ya. Nah, ini di atas restonya itu kayak gini, ada kolam renang, dan ini kiddos friendly juga, nggak terlalu dalam. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini cakep banget ya, view-nya tuh kayak ya pokoknya cakep lah, ada gunung-gunung kayak gitu. Nah, itu playgroundnya itu ada 2 sebenarnya ya, ada yang di sini sama yang di bawah. Cuman aku
ke situ aja, ke tempat yang tadi. Nah ini untuk makanannya, dan ini makanannya tuh enak teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke sini nggak perlu bawa makanan dari luar, dan nggak boleh juga sih kayaknya ya. Ini makanannya enak banget sih, menurut aku worth it to buy. Nah, habis selesai gerimis, udah selesai makan, kita lanjutin lagi untuk main-main di sini ya, di playground. Jadi sebenarnya di sini tuh banyak banget ya area-area spot-spot yang bagus-bagus gitu. Tapi karena memang kita udah siang datang ke sini ya, dan kesorean lah intinya ya. Dan anak-anak juga puas banget main di sini, akhirnya kita nggak kemana-mana lagi sih. Nah kalau teman-teman mau lihat aslinya atau mau lihat lebih lengkapnya ada apa aja di Kopi Tubing ini, kalian bisa scroll-scroll aja sih, nyari-nyari infonya di TikTok, itu banyak banget gitu teman-teman. By the way ini no endorse ya, ini murni dari aku sendiri, pokoknya ini recommended aja sih buat teman-teman datengin gitu, yang terutama yang daerah Jabodetabek pasti kan deket ya kalau kesini, kalau di luar kota sih jauh kan. Nah ini main-mainannya ada mobil-mobilan, terus ada serodotan, terus ada tempat manjat-manjat kayak tebing gitu ya. Pokoknya ini bagus lah menurut aku ya, dan ini anak-anak senang dan puas banget, terutama ini murah gitu sih. Biasanya kan kalau tempat wisata ada yang bayar di luarnya itu murah, tapi di dalamnya tuh bayar lagi gitu ya. Nah kalau ini tuh walaupun bayar lagi juga murah sih, maksudnya tuh nggak terlalu yang nyekek banget gitu keuangannya ya. Nah ini anak-anak seneng main pasir. Kalau kalian nggak suka ke pantai tapi pengen main pasir, nah kayak gini nih teman-teman ya. Ini pokoknya anak-anak aku alhamdulillah seneng. Dan ini tuh kita pulangnya maghrib, dan insya Allah lah nanti balik lagi ke sini ya. Oke teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.